Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rika Amelia dengan NIM 312 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal kredit toko kelontong. Di sini ada rekan saya. Yang pertama ada Sabita Mawarda dengan NIM 2019-210-305, lalu ada Nabila Nidia Dianti dengan NIM 2019-210-309, dan saya sendiri, Kak Amelia, dengan NIM 2019-210-312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan di sini ada 3. Yang pertama ada struktur kredit yang dilakukan untuk memorandum ini dibuat sehubungan adanya pengajuan kredit modal kerja atau modal usaha. Lalu yang kedua ada tujuan pembiayaan. Fasilitas yang diajukan akan digunakan untuk menambah barang persediaan di toko. Lalu yang ketiga ada sumber pembayaran kembali. Di sini ada 2, yaitu first way out yang keuntungan dari toko, lalu ada second way out yang yaitu likuidasi jaminan berupa rumah tempat usaha. Lalu di sini ada latar belakang, yaitu Ibu Samaro saat ini menekuni bisnis di bidang toko kelontong yang menjual kebutuhan rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun. Toko kelontong Ibu Samaro ini berlokasi di Jalan Tambah Asri, Gang Dahlia, nomor 163 di Surabaya dan dikelola secara langsung oleh Ibu Samaro serta keluarga. Lalu calon debitur yang membutuhkan dana yang cukup banyak untuk menambah barang persediaan di toko yang sebelumnya sudah kehabisan stok atau belum tersedia. Maka pada memorandum kredit ini, kali ini calon debitur mengajukan penambahan barang persediaan dengan jenis kredit modal kerja, dan struktur kredit yang diajukan adalah sebagai berikut ini, yaitu jenis kreditnya ada kredit modal kerja, lalu fasilitasnya yaitu untuk barang persediaan, dan plafon yang dibutuhkan yaitu sebesar 10 juta rupiah, dengan suku bunga sebesar 10%, dan provisi 0,5%, dan biaya admin Rp150.000. Dan jangka waktunya sendiri 12 bulan, mulai dari 25 Desember 2021 sampai 25 Desember 2022. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa kualitatif. Yang pertama ada aspek potensi pasar, yaitu toko kelontong ini berlokasi di Jalan Tambah Asri, Gang Dahlia, nomor 163 Surabaya. Dan pelanggan yang datang kebanyakan dari tetangga atau kerabat dekat di sekitar toko kelontong tersebut. Dan perkiraan jumlah uang yang masuk untuk 1 hari penjualan dari toko kelontong tersebut sudah meraup keuntungan yang cukup banyak. Lalu di sini ada kepemilikan dan aspek manajemen, yaitu toko kelontong Rizky ini murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola secara langsung juga oleh Ibu Samaro dan tentunya dibantu juga oleh keluarganya. Lalu untuk manajemennya sendiri masih menggunakan sistem manajemen sederhana yang masih sepenuhnya diawasi secara langsung oleh Ibu Samaro. Lalu yang ketiga ada aspek bisnis, yaitu persaingan bisnis yang tentunya akan mempengaruhi berjalannya semua bisnis usaha, baik di bidang barang maupun jasa, dan toko kelontong yang merupakan usaha yang cukup umum dan sering dijumpai juga, namun toko Ibu Samaro ini masih mampu bertahan dengan pesaing-pesaing toko kelontong lainnya dengan tetap menyediakan dan menjual kebutuhan rumah tangga yang tidak tersedia di toko kelontong tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran, yaitu kegiatan pemasarannya dari toko kelontong Rizky ini ada sebagai berikut. Yang pertama ada segmentasi dan penargetan, yaitu pelanggan yang membeli barang kebutuhan rumah tangga di toko kelontong Rizky ini merupakan penduduk yang berada di sekitar toko tersebut, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak kecil. Lalu ada produk. Toko kelontong Rizky ini menyediakan produk-produk kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, barang pecah belah, barang pangan, dan lain-lain. Dan menurut calon debitur, hasil dari pengajuan pinjaman kredit modal kerja akan digunakan untuk menambah barang persediaan di toko. Lalu di sini ada promosi, yaitu toko kelontong Rizky ini tidak mempromosikan melalui media sosial, tetapi dengan memberikan potongan harga yang diberikan kepada pembeli yang membeli dengan jumlah yang cukup besar. Lalu ada distribusi, produk-produk yang dijual ini di toko Ibu Samaro
diperoleh dari agen besar yang berada di Jalan Tembok Sayur, Pasar Ikan Pabean, dan Pasar Blauran. Untuk pelanggan yang membeli di toko rezeki ini tidak membutuhkan jasa distribusi dari toko tersebut. Toko kelontong ini juga tidak melakukan penjualan secara online, sehingga tidak ada pengiriman di luar daerah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisa kualitatif, yaitu tentang aspek 7C. Yang pertama ada karakter. Nah, pemilik usaha toko kelontong Ibu Samaro ini memiliki kepribadian yang baik di mata masyarakat. Keluarga dari calon debitur pun memiliki citra yang baik dan tidak memiliki penilaian yang buruk dari orang-orang setempat. Kemudian yang kedua ada capacity. Usaha toko kelontong Ibu Samaro ini sudah berdiri sejak tahun 2009 sampai sekarang. Dan Ibu Samaro ini selaku pemilik usaha toko kelontong juga memiliki kemampuan dalam menjalankan dan mengelola usahanya dengan baik dan memiliki pengalaman yang cukup dikarenakan usaha dari Ibu Samaro ini sudah berdiri kurang lebih selama 12 tahun. Kemudian yang ketiga ada kapital. Struktur modal usaha toko kelontong yang dijalankan oleh Ibu Samaro ini tergolong sangat baik karena dalam menjalankan usahanya Ibu Samaro ini menggunakan modal sendiri. Kemudian yang keempat ada condition of economic. Nah, melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha dari Ibu Samaro ini, maka dalam pengajuan kredit modal kerja juga akan mempengaruhi perkembangan usaha dari calon peminjam. Oke, next. Nah, selanjutnya kolateral. Kolateral ini menunjukkan besarnya harta yang dimiliki oleh pelaku pemilik usaha toko kelontong tersebut dan juga akan diikatkan sebagai jaminan. Maka dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara meneliti mengenai pemilikan jaminan, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan yang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya. Kemudian memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ada coverage of insurance. Nah, untuk penjaminan asuransi pada toko kelontong Ibu Samaro ini berfokus pada asuransi kesehatan, yang dimana apabila terjadi kecelakaan pada saat pembelian barang persediaan, maka Ibu Samaro ini tidak mengeluarkan atau memakai uang dari hasil penjualan toko tersebut, karena semua biaya sudah ditanggung pada asuransi kesehatan tersebut, contohnya seperti BPJS Kesehatan. Kemudian yang terakhir ada constraint. Nah, constraint ini merupakan batasan dan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis atau usaha yang tidak dapat memungkinkan untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Oke, next. Nah, selanjutnya analisa kuantitatif. Yang pertama, laporan keuangan mengenai laporan laba rugi dari toko kelontong Ibu Samaro ini. Next. Nah, yang pertama, laba ruginya di sini sudah diterangkan penjualan pada tahun 2020 itu sebesar 150 juta, kemudian pada tahun 2019 sebesar 235 juta. Kemudian harga pokok produksi pada tahun 2020 sebesar 16 juta dan juga pada tahun 2019 itu sebesar 25 juta. Kemudian laba kotor yang didapat dari penjualan dikurang harga pokok produksi, yaitu untuk tahun 2020 sebesar 134 juta dan untuk tahun 2019 sebesar 210 juta. Kemudian biaya operasional di sini ada gaji karyawan, yaitu sebesar 39 juta untuk tahun 2020 dan sebesar 42 juta untuk tahun 2019. Kemudian biaya utilitas ada 6 juta untuk tahun 2020 dan 6 juta juga untuk tahun 2019. Kemudian ada biaya transportasi untuk tahun 2020 sebesar 1 juta, begitu juga dengan 2019. Kemudian ada biaya lain-lain, yaitu sebesar 3 juta. Kemudian total dari biaya operasional ini, yaitu untuk tahun 2020 sebesar 49 juta, dan untuk tahun 2019 sebesar 52 juta. Sehingga laba usaha ditemukan dari laba kotor dikurang dengan total biaya operasional, yaitu sebesar 85 juta untuk tahun 2020 dan sebesar 158 juta untuk tahun 2019. Kemudian terdapat bunga Bank Mas Pion, yaitu sebesar 5 juta. Itu sama untuk tahun 2020 dan 2019. Kemudian ditentukanlah laba sebelum pajak, yaitu laba usaha dikurang dengan bunga bank, yaitu hasilnya sebesar 80 juta untuk tahun 2020 dan untuk 2019 sebesar 153 juta.
Kemudian terdapat pajak sebesar 10%, yaitu 8 juta untuk tahun 2020 dan 15.300.000 untuk tahun 2019. Sehingga laba bersih semuanya yaitu untuk tahun 2020 sebesar 72 juta dan untuk tahun 2019 sebesar 137.700.000 rupiah. Bisa di next. Nah, selanjutnya perkiraan neraca toko kelontong tahun 2019 dan 2020. Nah, pertama untuk akun aktiva ada kas sebesar 13 juta untuk tahun 2020, kemudian ada hutang dagang sebesar 1.200.000, piutangnya 1.200.000, kemudian ada persediaan sebesar 10 juta. Kemudian di total aktiva lancar ini untuk tahun 2020 sebesar 25.400.000. Kemudian ada aktiva tetap yaitu sebesar 500 juta rupiah, sehingga total untuk aktiva untuk tahun 2020 yaitu sebesar 525.400.000 rupiah. Kemudian untuk akun pasifa ada pada liabilitas ada hutang bank sebesar 1.800.000 sehingga totalnya sama 1.800.000. Kemudian untuk ekuitas ada modal sebesar 25 juta, jadi total ekuitas sebesar 25 juta rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai analisis rasio dan analisis common size. Bisa di next. Baik, di sini sudah ada analisis rasio keuangan, yaitu untuk liquidity rasionya untuk current ratio pada tahun 2020 sebesar 2.117% dan untuk tahun 2019 sebesar 2.000%, yaitu didapat dari aktiva lancar dibagi hutang dagang. Lalu selanjutnya ada quick ratio untuk 2020 sebesar 1.283% dan untuk tahun 2019 sebesar 1.200%, yaitu didapat dari aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi hutang dagang. Lalu untuk kas rasionya pada tahun 2020 sebesar 1.803 dan untuk 2019 sebesar 1.000%, yaitu didapat dari kas dibagi hutang dagang. Lalu untuk solvability rasionya yaitu ada debt ratio untuk tahun 2020 sebesar 0% dan untuk 2019 sama 0%, didapat dari aktiva lancar dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu ada debt to equity ratio. Untuk tahun 2020 sebesar 7%, lalu untuk tahun 2019 sebesar 8%, didapat dari aktiva lancar dibagi modal dikali 100%. Lalu selanjutnya ada profitability ratio. Ada ROE pada tahun 2020 sebesar 58%, lalu untuk tahun 2019 sebesar 68%, didapat dari laba bersih dibagi total ekuitas. Lalu untuk ROA sendiri pada tahun 2020 sebesar 3%, dan pada tahun 2019 juga sama sebesar 3%, didapat dari laba bersih dibagi total aktiva. Lalu untuk NPM sendiri pada tahun 2020 sebesar 18%, lalu untuk tahun 2019 sebesar 18%, didapat dari laba bersih dibagi penjualan per bulan. Lalu untuk GPM sendiri pada tahun 2020 sebesar 20%, dan pada tahun 2019 juga sama sebesar 20%, didapat dari laba kotor dibagi penjualan per bulan. Lalu untuk OPM sendiri pada tahun 2020 sebesar 19% dan untuk tahun 2019 juga 19%, didapat dari laba usaha dibagi penjualan per bulan. Lalu selanjutnya ada activity ratio. Ada inventory turnover pada tahun 2020 sebesar 6 dan pada tahun 2019 sebesar 8, didapat dari HPP dibagi persediaan. Lalu ada average days in inventory. Pada tahun 2020 sebesar 57, lalu pada tahun 2019 sebesar 49 dibagi hari dalam 1 tahun, yaitu 365 dibagi inventory turnover. Lalu ada
Receivable turnover pada tahun 2020 sebesar 67, lalu pada tahun 2019 sebesar 75, didapat dari penjualan per bulan dibagi piutang. Lalu ada average days sales outstanding pada tahun 2020 sebesar 5, lalu pada tahun 2019 juga 5, didapat dari hari dalam satu tahun, yaitu 365 dibagi receivable turnover. Lalu selanjutnya ada fixed asset turnover pada tahun 2020 sebesar 0, lalu pada tahun 2019 juga 0, didapat dari penjualan per bulan dibagi aktiva tetap. Lalu ada total aset turnover pada tahun 2020 sebesar 0, pada tahun 2019 juga sebesar 0, didapat dari penjualan per bulan dibagi aktiva tetap. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada common sense laporan laba rugi toko kelontong pada tahun 2019 atau 2020. Untuk penjualan per bulan pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2020 juga sebesar 100%. Lalu untuk HPP sendiri pada tahun 2019 sebesar 80% dan untuk tahun 2020 juga sebesar 80%. Lalu untuk laba kotor sendiri pada tahun 2019 sebesar 20% dan pada tahun 2020 juga sama sebesar 20%. Dan untuk biaya transportasi pada tahun 2019 0% dan pada tahun 2020 juga sama 0%. Lalu untuk biaya utilitas pada tahun 2019 sebesar 1% dan untuk tahun 2020 juga sama 1%. Lalu untuk total dari tahun 2019 yaitu 1% dan 2020 juga sama 1%. Lalu laba usaha pada tahun 2019 sebesar 19% dan 2020 juga sama 19%. Lalu bunga bank pada tahun 2019 0% dan untuk 2020 juga sama sebesar 0%. Lalu laba sebelum pajak pada tahun 2019 19% dan pada tahun 2020 juga sama 19%. Lalu untuk pajak pada tahun 2019 sebesar 1% dan pada tahun 2020 juga sama sebesar 1%. Dan untuk laba bersih sendiri pada tahun 2019 sebesar 18%, lalu untuk 2020 juga sama sebesar 18%. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada analisa agunan kredit. Yang pertama ada pelaksanaan dan waktu penilaian agunan. Untuk pelaksanaan penilaian agunan kredit pada toko kelontong yaitu pada tanggal 20 Desember oleh akun officer internal atas nama Rika Amelia. Lalu yang kedua ada hasil penilaian, bisa di next. Untuk hasil penilaian sendiri, agunan berisi sertifikat rumah dan kepemilikan toko. Lalu untuk objek sendiri, bangunan milik pribadi. Lalu untuk nilai pasar sebesar 500 juta. Lalu untuk nilai likuiditas sebesar 450 juta. Lalu untuk plafon sebesar 20 juta. Lalu untuk total nilai likuiditas agunan sebesar 450 juta. Dan rasio sebesar 44,4%. Dan dari hasil tabel di atas bisa disimpulkan bahwa pinjaman untuk penambahan persediaan atau modal kerja dengan jaminan yang tertera di atas adalah 1:44,4% dari hasil nilai likuidasi. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada analisa resiko. Yang pertama ada kepemilikan. Dilihat dari segi kepemilikan toko kelontong Ibu Samarah ini tidak memiliki resiko yang dihadapi. Toko kelontong ini murni dimiliki serta dikelola sendiri oleh calon debitur yaitu Ibu Samarah dan dibantu oleh suami dan anak-anaknya. Lalu yang kedua ada bisnis. Jika dilihat dari segi bisnis, usaha yang dikelola oleh Ibu Samarah ini bergerak di bidang barang dan bisa dibilang cukup menguntungkan karena dengan seiring berjalannya waktu semakin banyak pula pertumbuhan masyarakat yang ada di daerah sekitar. Usaha yang sudah ada juga cukup banyak, tetapi jika dilihat dari pengalaman serta kualitas barang-barang,
yang membuat usaha ini tetap berjalan hingga memiliki banyak langganan dari berbagai daerah sekitar usaha maupun luar pulau. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada analisis. Untuk analisa keuangan dari rasio yang sudah ada, beberapa hal yang mengalami penurunan yang dapat dilihat dari laporan keuangan dan common sense. Terima kasih, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama di sini dari pengalaman dan skill yang berkualitas, usaha toko kelontong ini dapat berjalan dengan baik dan cukup menguntungkan juga. Lalu jaminan yang sangat baik dan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu karakter dari pemilik toko kelontong ini sangat baik sehingga kami bisa dengan mudah mendapatkan informasi terkait usaha toko kelontong ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.